Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, selamat datang di podcast Aneka. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Kenalin, saya Ahmad Aulia Bahrun Amik. Kalian bisa panggil Amik ya. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN listeners. Saat ini, unit kerja saya bertempat di kantor pertanahan Kota Makassar dengan jabatan analis pertanahan. Pada pelatihan di agenda 2 ini, peserta pelatihan dibekali 5 nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PNS yang profesional. Listeners mau tahu 5 nilai yang dimaksud? 5 nilai tersebut diantaranya berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berkomitmen untuk peningkatan mutu, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. 5 nilai tadi kita kenal dengan sebutan aneka. Tapi dari 5 nilai tersebut, di podcast pertama ini saya akan memaparkan 3 nilai dulu ya, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yuk mendalami nilai yang pertama. Mari kita pahami. Apa sih akuntabilitas itu? Menurut definisi, akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjadi terwujudnya nilai-nilai publik. Sederhananya, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya yang perlu diketahui yaitu tujuan akuntabilitas. Akuntabilitas bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, serta bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Akuntabilitas menjadi penting karena menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek akuntabilitas diantaranya yaitu sebuah hubungan. Selanjutnya, berorientasi pada hasil atau outcome, membutuhkan adanya laporan dan pelaporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Lingkungan kerja yang akuntabel membutuhkan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan kepercayaan. Bagaimana langkah menciptakan framework akuntabilitas? Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Setelah itu, berikan laporan secara lengkap dan berikan evaluasi dan memasukkan perbaikan. Hal-hal ini kemudian dilakukan secara berkesinambungan sehingga tercipta lingkungan kerja yang akuntabel. Yuk melangkah ke nilai yang kedua, yaitu nasionalisme. Kita mulai dari definisi ya. Mari kita pahami. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa.
Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip dari nasionalisme yaitu adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ASN diharapkan menjadi bangsa yang agamis dengan hasil yang dicapai yaitu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wujud nyata nilai nasionalisme sila pertama yaitu adanya jujur dan mempunyai integritas, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika, prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Penerapan nilai Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang ingin dicapai yaitu berlaku adil, menghormati hak asasi manusia, dan wujud nyata dalam sehari-hari yaitu toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Nilai nasionalisme Pancasila di sila ketiga Persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai yaitu siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu rukun dan damai, menjaga kebutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Selanjutnya dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis, dengan hasil yang ingin dicapai, tidak mau menang dengan sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dan yang terakhir dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jati diri bangsa diharapkan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, senantiasa bergotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, dan saling membantu, serta suka menabung dan investasi. Kita lanjut ke nilai yang selanjutnya yaitu etika publik. Definisi etika. Menurut Asyumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu, kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan menurut Rekocur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sedangkan untuk etika publik dapat dipahami sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi modalitas dalam etika publik yaitu akuntabel, transparan, dan netral.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.